Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari Gen Perpusat mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dan hadir di dalam webinar pada sore hari ini. Ke depan kita akan membahas apa yang sudah di broadcast kepada Bapak Ibu semua tentang strategi dari digital marketing. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Sensiani dari Corporate Secretary Genpro Pusat yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, kita awali terlebih dahulu dengan bersama membacakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya benar Pak Yusuf. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan bersama lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat kita belajar menuntut ilmu di webinar sore hari ini. Dilanjutkan dengan Mars Genpro.
Ya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan secara bersama lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh Mars Genpro. Langsung saja karena di sini waktu terus berjalan, di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri yang sudah melalang buana ya Pak dalam bisnisnya. Nanti silakan berkenalan gitu ya, menanya lebih lanjut kepada Pak Yusuf. Eh, Beliau ini adalah pengusaha yang saya tahu ya Pak di bidang properti. Nanti bisa lebih lanjut kita berkenalan dengan Pak Yusuf. Tidak berpanjang kalam, langsung saja silakan Pak Yusuf untuk mengambil acara menyampaikan materi. Baik. Terima kasih Bu Sensiani yang telah memberikan kesempatan pada saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tes kelihatan jelas di teman-teman sekalian? Jelas. Baik, alhamdulillahirabbil Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabi ajmain. Allahumma amin. Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bermujaah bersilaturahim dalam rangka webinar Genpro. Perkenalkan, Bu Sansi, saya udah bisa langsung share ini ya, materi ya? Bisa Pak, bisa. Sudah co-host. Baik, baik. Bentar. Bu Sansi bisa bantu apa? Bentar ya. Yang materi yang saya kirim bisa dibantu di itu, Bu Sansi? Untuk di-share? Ya, sebentar ya Pak. Baik, baik. Apa, Bi? Coba tadi. Kita udah angkat Mama. Nah, Baik, sambil kita menunggu, teman-teman perkenalkan, nanti nama saya Muhammad Yusuf Supendi. Tadi sampaikan mana nih, Mas? saat ini bisnis yang saya adalah owner atau founder dari PT Sinergi Land Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di properti. Untuk lokasinya kita ada kantor ada di Banten. Kalau kantor di Banten ya, cuman sekarang diamanahkan di Genpro sebagai Sekjen IPP Genpro DKI Jakarta, seperti itu. Benar. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan nama saya tadi sudah Muhammad Yusuf Supendi. Sekarang ini aktivitas adalah menangani sebuah proyek atau developer properti yang ada di Banten khususnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini diamanahkan untuk sharing berkaitan dengan materi strategi digital marketing. Kalau kita berbicara tentang strategi digital marketing, apapun bisnisnya sekarang sudah transformasi teknologi, mau tidak mau kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang itu pesatnya. Bagaimana bagi kita pelaku usaha, pelaku bisnis, bisnis kita untuk tumbuh, berkembang, mau tidak mau, biasanya kita melakukan
marketing melalui secara konvensional, melalui offline. Yang sekarang kita diharapkan tidak lagi masanya sangat untuk kita di startup marketing ini nggak hanya sebatas di offline saja ya. Nah sekarang kita bagaimana kondisi teknologi yang dari tahun ke tahun, termasuk yang saya alami juga berkaitan dengan di bisnis kita. Biasanya kita melakukan marketing, melakukan proses pemasaran itu yang biasa kita melalui pameran, kalau di properti ya, ataupun kita biasanya melalui sebar-sebar brosur. Sekarang presentasinya sangat kecil sekali kita untuk mendapatkan leads. Bagaimana sekarang kita dituntut untuk tumbuh melakukan strategi dengan melakukan digital marketing. Oleh karena itu, tidak hanya melakukan kita promosi saja, tapi juga harus bagaimana iklan yang kita lakukan, promosi yang kita lakukan tepat sasaran seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas secara detail, insya Allah, selama kurang lebih 1 jam ke depan, berkaitan dengan strategi marketing. Sebelum kita berkata tentang strategi marketing digital, saya akan membahas ini, bisa ini kan Mbak Sen tadi? Sebentar, Pak. Tadi keluar lagi, Pak. Maaf. Oh, baik, siap. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi, berkaitan tentang cara atau pola dalam kita melakukan, mempromosikan apapun bisnis kita, apapun usaha yang kita lakukan melalui media digital. Nah, baik, lanjut. Di poin ketiga, Pak. Nah, pada kesempatan ini saya berbicara sebelum kita nanti berkaitan dengan bagaimana kita berbicara strategi di media digital. Nah, kita pun harus memahami berkaitan dengan kalau kita bicara tentang marketing, mungkin teman-teman sekalian dengan strategi marketing. Ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang digitalisasi, apa yang dimaksud dengan strategi digital marketing? Nah, bagaimana strategi marketing merupakan serangkaian rencana. Kalau kita bicara perencanaan untuk membangun kehadiran bisnis kita, usaha kita, agar bisa dilihat di dunia digital, internet melalui berbagai channel. Ya, sekarang banyak sekali melalui media sosial, bisa juga media sosial itu bisa dari FB, sekarang ada di Instagram, ada di Twitter, ada YouTube, dan lain sebagainya. Bagaimana bisnis kita ini sekarang bisa dilihat, bukan hanya sekarang kita melalui, sekarang kita udah lebih mudah ya. Orang semuanya zamannya itu udah di zaman handphone. Jadi semua orang, segala aktivitas kegiatan itu sekarang medianya adalah agar bagaimana mempermudah dilihat usaha kita bisa dengan mudah diakses melalui, ya sekarang itu zaman handphone yang lebih mudahnya seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum saya berbicara tentang apa itu strategi kita marketing di dalam dunia digital, saya akan menjelaskan berkaitan tentang marketing mix. Ini karena sangat penting ya. Sebagai apapun kita berstrategi melakukan beberapa upaya untuk mempromosikan produk kita. Ini yang perlu kita pahami adalah tahapannya kita harus tahu dulu berkaitan dengan yang pertama kalau kita bicara tentang marketing mix. Yang pertama kita mengenal setidaknya itu ada istilah nanti ada 7P, 12P, dan seterusnya. Nah, yang mungkin secara singkat saya bicara tentang 4P ini. Kalau kita bicara tentang marketing mix, yang pertama adalah berkaitan dengan produk. Ya, kalau kita berbicara tentang produk, apapun produk kita, apapun jenis usaha kita, kalau produk kita, kualitas produk kita, baik nanti dari packagingnya. Kalau saya di properti itu yang pertama berkaitan itu adalah berkaitan dengan kualitas, bisa secara desainnya misalnya seperti itu. Terus juga kualitas bangunannya. Jadi kalau kita berbicara tentang produk, bagaimana kita bisa menghadirkan produk yang kita buat, produk yang kita hasilkan itu benar-benar secara berkualitas. Mungkin nanti secara packaging, kemasannya dan seterusnya seperti itu. Jadi sebelum kita nanti kepada promosinya,
yang perlu kita perbaiki adalah dalam sebuah bisnis kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan, kita bisa meng-create produk kita yang kita buat itu secara berkualitas. Saya beberapa dalam membangun sebuah proyek gitu. Itu kan ada desainnya, ada kalau kita bangun misalnya di sebuah perumahan ada model-modelnya lah seperti itu. Dan kita harus tahu tentang tren tersendiri. Kalau bisa di dunia properti itu misalnya kita membangun sebuah proyek konsepnya misal bangunan Skandinavian atau minimalis atau model townhouse apapun itu. Nah, sehingga kalau kita bisa menghadirkan produk kita dengan konsep dengan yang baik, produk yang baik, kualitas yang baik, nah ini bisa sebagai nilai value atau lebih mempermudah kita dalam proses nanti pemasaran. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan price-nya juga sih. Kalau kita price itu tergantung, kita harus bicara tentang kompetitor juga ya. Kita harus bisa menganalisa para kompetitor dengan kita seperti itu. Dan yang berikutnya ada tempat lokasi misalnya gitu. Walaupun sekarang di zaman digital ini tempat ini bukan jadi sarana terpenting juga, misalnya, tapi kalau kita di dunia misalnya yang saya lakukan sekarang di dunia properti, tempat juga setidaknya punya faktor penting gitu. Misal dari secara akses, lokasi, saya mau membangun sebuah proyek, kalau seandainya lokasinya ini tidak strategis, tanda kutip misalnya seperti itu, secara akses kurang jalannya, mungkin juga akses ke tempat transportasi, misalnya rel kereta, bandara, tol, dan seterusnya juga bisa pengaruh. Dan yang berikutnya adalah promosi. Nah, nanti kita kalau bicara tentang promosi berkaitan juga tentang bagaimana kita memasarkan produk-produk kita. Salah satunya bisa promosi ini bisa secara offline dan secara online. Nah, nanti akan kita bahas promosi kita ini bagaimana promosi kita secara digital, secara online. Nah, ini juga sebenarnya kalau berkaitan dengan promosi harus kita lakukan juga. Betul, saya berkaitan dengan misalnya di dunia properti ya, itu berbagai cara melakukan proses-proses promosi kita itu melalui digitalisasi, baik dari marketplace, ada juga nanti kita bicara dengan CEO-nya, ada juga nanti ada di API-nya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang terpenting kita untuk memahami sebelum kepada bagaimana kita bisa menentukan strategi kita dalam memasarkan produk kita ataupun nanti bisnis kita seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, dalam melakukan kita, nah bagaimana cara kita untuk membuat strategi digital dalam bisnis kita gitu. Nah, yang pertama adalah yang penting adalah kita harus punya goal dulu. Jadi apapun kita dalam bisnis kita, termasuk salah satunya bagaimana kita dalam merancang sebuah strategi pemasaran, strategi marketing, itu harus kita punya tujuan target. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang kedua lakukanlah riset. Nah, ini juga tidak kalah penting kita melakukan riset agar kita tahu segmen pasar yang akan kita targetkan seperti itu. Lalu berikutnya juga berkaitan dengan data audiens ya. Kalau kita bicara kalau di properti ada listnya yang mana nih target kita, segmen pasar kita mau kita targetkan. Karena produk saya misalnya di dalam sebuah properti itu rata-rata harganya ini adalah di angka 800 juta. Nah, untuk bisa tahu agar kita target kita ini kepada siapa nih kita menjual gitu kan. Oh, segmennya adalah untuk penghasilan rata-rata yang middle up gitu, harganya yang penghasilan atau orang-orang yang gajinya misalnya di atas 20 juta seperti itu. Nah, berikutnya keempat adalah membuat content plan. Ini juga tidak kalah penting. Konten-konten sekarang yang kreatif ya. Konten-konten bagaimana yang menarik dari copywriting-nya dan yang lainnya seperti itu. Lalu berikutnya juga kita pahami tentang digital marketing, digital market funneling. Sekarang kita funnel-funnelkan di dalam kelompok-kelompok tertentu. Dan berikutnya adalah kita lakukan analisa dan evaluasi. Baik, berikutnya akan kita bahas berkaitan tentang tujuan kita. Nah, sebelum kita melakukan melakukan strategi marketing, ini langkah yang terpenting adalah
yang harus kita lakukan adalah kita harus punya goal, tujuan dalam bisnis kita. Saya biasanya setiap bulan atau biasa saya punya agenda target yang ditentukan dalam sebuah proyek saya misalnya gitu. Saya dalam 1 tahun ini ditargetkan di 2023 ini target saya adalah misalnya 30 miliar dengan rata-rata misal terjual 30 unit dengan rata-rata 35 unit dengan rata-rata harga jualnya adalah 900 juta. Jadi kita harus tentukan dulu goal kita. Karena bagaimanapun saya biasanya, kalau kita selalu menganalogikan, kalau kita pergi sebuah tempat, atau kita ingin melakukan perjalanan, atau kita ingin keluar rumah, tapi kita tidak ada tujuan yang akan kita capai, apa yang terjadi? Biasanya, kita bingung. Kita nggak tahu harus mau melangkah seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau kita sudah tentukan goal kita, target kita, tujuan kita, yang sudah kita tentukan baik secara pribadi ataupun secara perusahaan, dan ini bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk melangkah berikutnya seperti itu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana strategi pertama kita harus punya goal dulu. Ya. Goal secara yang ingin dicapai oleh sebuah bisnis ataupun target secara pribadi atau secara perusahaan kita ataupun juga goal dari marketing kita. Misalnya dalam hal ini adalah penjualan. Oh ya, kita punya target omset misalnya bulan ini adalah salah satunya misalnya kita ingin ada omset 1 bulan ini misalnya 1 miliar atau misalnya 2 miliar. Nah, dari 2 miliar ini targetnya berapa penjualan harus kita pitch-nya? Produknya gimana? Perlu nggak kita ada penambahan produksi kembali dan seterusnya seperti itu. Oleh karena itu, ini harus ditanam sebelum kita melakukan strategi marketing berikutnya adalah kita dulu tujuannya seperti apa. Goal kita harus kita tanamkan. Biasanya saya dalam materi goal mastery, kalau kita punya goal, saya biasanya kita tuh selalu bisa di apa? Kita punya goal, biasanya saya print, taruh di ruangan tuh, oh ini goal kita nih, target kita nih. Dan biasa saya sama tim dalam menentukan sebuah goal dalam sebuah perencanaan penjualan. Itu saya ada manajer marketing, itu salah satunya dirancang itu membuat target omset, lalu dibuat juga strateginya seperti apa, lalu budgetingnya juga bagaimana seperti itu. Jadi dibuat perencanaannya, lalu dibuat nanti melakukan strategi seperti apa, lalu dengan budgeting seperti itu. Nah itu biasa kita lakukan setiap awal bulan itu. Jadi manajer saya itu biasanya saya suruh bikin di challenge untuk penjualan semua. Jadi enak tuh, tinggal kita bisa evaluasi berapa kita bisa kejar nih. Kenapa ini belum perform? Kenapa ini belum sesuai target dan seterusnya? Karena kita udah punya goal, kita udah punya tujuan yang ingin kita capai. Lalu berikutnya, silakan. Nah itu tadi udah sampaikan berkaitan dengan contoh yang ini. Berikutnya, Mbak itu bercepat. Nah ini kedua. Tadi yang berikutnya adalah kita melakukan riset. Setelah kita udah punya target yang sudah kita tentukan, kita sudah punya goal yang sudah kita capai, sehingga ini jadi suatu langkah kita. Yang berikutnya adalah kita melakukan yang namanya riset. Ya, tadi nih, saya biasanya dalam melakukan sebuah udah goal tujuan, biasanya kalau yang kita lakukan biasa adalah kalau saya di media digital itu ada yang di marketplace ya. Kalau di properti itu saya biasanya melakukan ada di rumah.com misalnya gitu, di marketplace yang biasa ada, biasa juga di OLX, biasa juga di lakukan di Jualo, terus juga ada di beberapa platform di marketplace seperti itu. Nah biasanya sebelum kita tentukan mau ke arah tadi kan gitu, oh ya ini harga kita 800, target kita mau di mana nih, lokasinya ada di mana gitu, sehingga ini bisa menentukan, oh ya target karena saya lokasinya properti saya, produk saya ini ada di Tangerang Kota. Nah, segmen pasarnya di mana? Oh ya, lokasi penyangga berarti ada di Jakarta. Oh, segmen saya berarti ada di Jakarta mana? Jakarta Barat. Oh, dia yang kerjanya misalnya ada di, nah, terus dia kerjanya di mana? Posisinya apa? Hobinya apa? Nah, ini harus benar-benar kita tahu tentang berkaitan dengan di mana nih target pasar kita. Orangnya ada di mana gitu. Nah, ini harus kita lakukan. Dia hobinya apa dan seterusnya. Seperti itu. Ini harus benar-benar harus kita dalami ya, agar nanti bahasa kita itu dalam melakukan marketing ini tadi ada tidak istilah boncos ya. Boncos itu
kita udah ngeluar budgeting besar gitu, tapi nggak sesuai dengan target yang kita ini. Nah, riset inilah yang sangat diperlukan agar kita bisa memahami di mana lokasi calon konsumen kita, buyer kita, seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini ada beberapa cara ya untuk kita melakukan riset kita nih. Biasa kalau kita bisa bermain di Google tuh ada agak Google. Biasa saya mencari, biasanya apa sih orang cari, misalnya kalau ingin menentukan judul aja. Oh apa sih misalnya rumah dijual gitu, misalnya rumah minimalis Tangerang dijual, atau rumah modern, atau rumah bebas banjir. Nah, terus apa yang biasa juga dicari di Google Trends tuh biasa juga ada. Ini fungsinya adalah nanti di dalam kita melakukan strategi marketing itu ada yang namanya keywords ya. Biasa kalau kita nanti menggunakan platform di online, misalnya di Instagram ataupun biasa di FB Ads seperti itu yang platformnya berbayar, nah itu kata kunci inilah yang nanti biasanya akan membantu kita dalam proses melakukan proses pemasaran gitu di dunia digital seperti itu. Berikutnya adalah teman-teman nanti bisa langsung ini aja ya, nggak harus kalau memang langsung kita diskusikan, silakan untuk kita diskusikan, nggak harus materi slide karena lumayan juga nih ada slide-nya itu ada hampir 20, ada banyak ya. Jadi kita langsung TikTok aja kalau ingin ada yang diskusikan langsung aja seperti itu. Nah berikutnya adalah kalau kita tadi sudah menentukan, kita udah ada riset, kita udah nanti kita bisa tentukan berkaitan dengan tadi melalui di Google Search atau di Google Trend. Biasa kalau apa sih yang banyak dicari misalnya, itu banyak kemarin itu misalnya ada pengusaha dari, ini juga berkaitan nanti website juga ya. Misal nama judul iklannya, nanti judul websitenya itu Google Trend saat itu juga bisa menentukan kita mau menentukan sebuah judul dalam nanti di iklan kita di marketplace misalnya seperti itu. Karena beberapa kali saya juga melakukan riset, terutama di tim saya misalnya gitu untuk melakukan sebuah targeting, misalnya membuat contoh rumah murah. Ini kan kadang kalau misalnya rumah murah, padahal kita harganya udah dianggap middle, dianggap misalnya hampir 1M. Kalau udah bicara masalah murah ini kan wah kurang tepat misalnya dari tujuan goal yang tadi sudah kita goalnya berapa, tujuannya itu segmennya juga di arah mana gitu kan, seperti itu. Nah, lalu setelah kita tadi udah menentukan riset secara detail kebutuhan segmen, audiens kita ada di mana, list kita, calon buyer kita semuanya segmennya ada di mana, posisinya di mana. Nah, berikutnya adalah kita lakukan adalah sudah ya baik sebelumnya di ini kan. Nah, jadi kan tadi kita udah punya tuh data-data yang sudah kita dapatkan ya. Jadi data itu bisa bersumber dari Google Trends, juga bisa jadi Google Search juga. Nah ini kan kalau kita udah tahu nih, tadi saya bisa dalam melakukan sebuah strategi marketing, kita udah tahu posisinya ada di mana gitu kan. Saya menjual harga sebuah produk saya, perumahan saya di harga di atas 900 juta. Oh iya, kira-kira yang membeli produk saya ini siapa nih? Usianya di mana? Usianya kisaran berapa? Bisa dari usia kisaran 25 sampai dengan misalnya 40. Kita bisa pandang seperti itu. Terus kerjaannya di mana? Dia punya kerjaan apa? PNS, ASN, atau dia seorang pedagang, atau dia seorang pengusaha, atau dia seorang levelnya posisinya ada di mana? Nah ini kita bisa Kita bisa ini kan data ini agar nanti tatkala kita melakukan iklan, nah ini udah sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan itu tadi. Berikutnya adalah ya. Berikutnya kita tentang funneling. Dan kalau kita bicara tentang funneling ini sebuah model ya. Sekarang itu sebuah model yang mewakili sebuah proses perjalanan pembelian customer melalui dari mereka sebelum tahu hingga akhirnya dia tertarik dengan customer kita. Jadi, nah dalam digital marketing funnel ini membantu kita nih dalam memahami audiens yang akan kita targetkan.
Ya, seperti itu. Anda tapi bisa memiliki banyak peluang untuk mendapatkan leads gitu tadi. Jadi kita kumpulkan nih, oh ya lokasinya dia ada, misalnya lokasi panelis saya dia adanya lokasi di Jakarta. Oh dia rata-rata ASN yang biasa kita analisa dia misalnya dia kerja rata-rata ASN di sebuah BUMN gitu. Di BUMN yang di misal di Setnek. Jadi ini bisa kita untuk bisa membantu lead kita nih, dan biasanya dia menggunakan apa? Nanti platform misalnya, oh rata-rata segmen kita kalau kita udah funneling ini, dia menggunakan rata-rata banyak penggunaan misalnya di Instagram. Nah, berarti kan nanti kita fokuskan nih materi-materi iklan kita, misalnya di Instagram, atau juga misalnya di rata-rata misalnya di FB Ads lah misalnya seperti itu. Atau sekarang juga ada Google Search ya di ini kan. Jadi ini yang terpenting. Yang berikutnya, Mbak Sansi. Ya berikutnya di ini kan. Ya, setelah tadi kita sudah tahu leads kita, nah berikutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah perencanaan konten. Ini konten sangat penting sekali ya. Bagaimana kita, nah kalau saya dilakukan di perusahaan saya, dalam marketing itu saya bagi ada 5. Pertama, dari segi marketing ya, itu ada yang pertamanya konten kreator. Saya bagi marketing itu ada di divisi marketing saya, ada di bawah manajer. Yang pertama itu ada konten kreator. Bagaimana dia bertugas membuat konten-konten yang menarik dari segi videonya, copywriting-nya. Nah, ini sangat penting ya. Terus juga selain tadi konten, terus juga copywriting, video gitu kan. Terus sekarang juga bagaimana kan karena konten ini juga kadang suka berbeda-beda platformnya. Kalau misalnya kita platformnya di marketplace, dengan misal kita platformnya di Instagram, terus juga ada platformnya misalnya sekarang ada di TikTok. Nah ini kan harus mampu nih bisa, ataupun juga bisa di YouTube gitu. Nah ini bagaimana seorang kita agar bisa menghadirkan produk kita bisa dikenal, salah satunya bagaimana membuat konten semenarik mungkin seperti. Nah itu pun harus kita rencanakan gitu. Saya bulan ini saya bilang sampaikan kepada tim konten kreator saya, misalnya kayak gitu. Apa nih mau yang kita promosikan? Nah, misalnya kita ada program dengan agent gitu, agent open house misalnya kayak gitu. Apa nih konten yang kita buat? Apa yang bikin menarik? Oh ya ada potongan harga, ada diskon, ada dan seterusnya. Nah bagaimana konten ini kita lakukan agar dalam nanti kita melakukan suatu promosi bisa terencana sesuai dengan apa yang kita targetkan seperti itu. Ya berikutnya Mbak. Dan ini juga nanti kalau kita biasanya kalau kita melakukan di konten membuat konten plan ini biasanya kan kita ada tadi itu yang kita ada melakukan hashtag ya. Jadi ada keywordnya juga gitu. Kadang untuk membuat sebuah iklan, nah itu kan judulnya juga bisa berpengaruh gitu. Misal jual rumah mewah harga, nah misal dengan bagaimana membuat judul-judul ini bisa semenarik mungkin gitu. Karena saya suka mengevaluasi dari segi membuat konten, kita sudah bagus, kita sudah jor-joran, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan berkaitan karena dalam membuat konten ini nggak tepat sasaran gitu, atau kita asal-asal saja gitu. Namun dalam membuat konten ini yang jelas kita semua informasi berkaitan dengan produk kita dan ini harus terpenuhi seperti itu. Dan itu harus ya misalnya kita dijual harganya berapa, lalu lokasinya, lalu promonya apa, seperti itu, apa yang diinginkan. Jadi memang dalam membuat konten ini fungsi dari konten kreator itu sangat dibutuhkan sekali, terutama sekreatif mungkin seperti itu. Dan dalam kita membuat plan ini jangan sampai bertele-tele ya. Orang jadi kalau mau bacanya itu nggak nyaman, terlalu panjang lah misalnya itu. Nah ini juga bikin bisa jenuh juga seperti itu. Lalu berikutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi. Tadi sudah disampaikan kalau biasanya kalau kita udah merencanakan dari tadi goal kita sudah menentukan tadi riset juga yang secara mendalam, terus juga kita
kita udah punya berkaitan dengan konten yang sudah kita siapkan. Nah, ini juga biasanya kita bisa melakukan analis gitu. Saya biasanya dalam melakukan kepada tim, setelah dibuat, sudah tahu segmennya pasar berapa, udah target leads yang akan kita inikan berapa, nanti biasanya kita lihat tuh respon kayak gitu. Ini kenapa bisa udah kita lakukan, tapi kok leadsnya nggak hadir, yang datang itu atau yang melihat konten kita sangat sedikit gitu. Ini kenapa nih? Itu harus kita lakukan juga. Atau misalnya kemarin banyak di bulan yang lalu, tim saya hampir kurang lebih dalam sebulan misalnya melakukan lead sebanyak misalnya 200 lead yang berhubungan langsung ke CS kita misalnya gitu. Tapi ternyata dalam di lapangan untuk datang atau kunjungan ke sebuah proyek minim. Nah, ini kita bisa analisis juga nih apa nih masalahnya, atau jangan-jangan karena misalnya di CS-nya, atau nanti banyak yang datang di proyek tapi ternyata jumlah closingnya kurang, ya berarti tim salesnya nih yang perlu diperbaiki. Jadi ini harus dilakukan terus analisis setelah kita melakukan tadi promo-promo yang sudah kita ini kan. Ini tahapan-tahapan tadi harus kita analisa, kalau memang ada sesuatu kurang ya terus harus kita evaluasi seperti itu. Berikutnya adalah ini tadi udah. Nah, baik, untuk berkaitan dengan strategi ini, ada yang mau kita diskusikan sebelum saya kepada materi berikutnya? Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah kita berkaitan dengan bagaimana cara membuat strateginya tadi. Tadi kita udah punya bagaimana, kita udah siapkan, kita punya target, kita punya goal. Nah, sekarang biasanya apa sih yang biasa kita lakukan untuk agar produk kita melakukan penjualan ini sesuai dengan yang sudah kita targetkan seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita tadi sudah disampaikan berkaitan dengan konten. Ini sangat penting ya. Tadi kita berharap gitu dalam sebuah bisnis kita, apalagi yang levelnya harusnya yang sudah grow. Nah, ini diperlukan di era digitalisasi, perlu ada satu orang, kalau saya biasa ada tuh yang namanya tim konten kreator, konten marketing konten gitu. Jadi tugasnya adalah bagaimana memproduksi yang ya tadi selain video, gambar dan yang lain-lainnya agar produk kita atau bahkan perusahaan kita ini bisa dikenal secara luas sesuai dengan target yang sudah kita inginkan seperti itu. Ya, berikutnya Mbak ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga ya, berkaitan dengan konten marketing seperti itu. Jadi ini di dalam kita dalam melakukan strategi digital marketing, kalau ada istilah konten is king apa bukan is king gitu seperti itu. Karena saya sering melakukan gitu berapa kali selalu kepada tim media saya gitu untuk bagaimana membuat sekreatif mungkin gitu. Jadi ada beberapa cara biasa untuk melakukan, ada video misalnya gitu, ada lagi misal konten preview dan seterusnya, atau lagi sekarang lebih, kalau saya bisa di properti itu sekarang banyak ya orang-orang yang kita bisa hire yang dengan biaya ini biasa suka preview sebuah produk kita dengan follower yang bisa banyak lah gitu. Ini bisa membantu dalam proses penjualan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuat sebuah konten, sebuah bahasa iklan ini harus menarik mungkin. Seperti baik, selanjutnya tadi saya sebutkan berkaitan. Nah, ini juga kita berbicara tentang tadi sosial media. Tadi kita udah tadi strategi seperti apa. Nah, sekarang itu ada cara di mana kita akan melakukan tempat untuk agar produk kita bisa dikenal luas. Tadi saya sebutkan, sudah disampaikan, kalau produk kita, saya misalnya di properti, saya itu tadi ada media dalam melakukan di marketing mix yang promosi itu ada 2 yang saya lakukan. Selain tadi secara offline, biasa offline itu kita ya melakukan, bisa ada brosur, karena kita ada pameran, ada apa dan sebagainya, itu tetap kita lakukan misalnya gitu. Atau biasanya saya melakukan rontek.
Jadi saya di sekitar proyek saya biasanya melakukan sekarang itu juga pengaruhnya ada semacam baliho kecil yang ditempel di sekitar area proyek. Nah, ini media yang offline yang bisa kita lakukan. Ada juga tadi sebutkan berkaitan dengan yang di sosial media marketing. Tadi disebut ada dua biasa yang kita lakukan, biasa ada di marketplace dan juga ada yang di digital. Di marketplace ini apa tadi? Kita banyak kalau misalnya kalau di marketplace misalnya kalau sekarang itu ada di Lazada, bisa masuk sini juga ada di Shopee dan sebagainya, salah satu media marketing kita. Ada juga misalnya di tadi di FB, di Twitter, dan sekarang yang tren yang terjadi banyak itu adalah di TikTok yang sekarang orang beralih. Dulu kan kalau kita bicara tentang TikTok, orang yang maaf misalnya joget-joget, sekarang bagaimana TikTok ini hampir kalau kita berbayar itu TikTok sekarang paling mahal dibanding dengan marketplace lainnya yang berbayar. Hitungannya itu per jam per hari bisa lumayan 200.000 dan seterusnya. Misalnya kalau kita misalnya di FB Ads juga tergantung produk kita mau seharian itu berapa ditargetkan seperti itu, dan juga audiens dan juga jangkauannya juga seperti itu. Dan tidak kalah penting adalah sekarang YouTube. Salah satunya adalah YouTube, ini juga sangat bagus sekali, terutama tadi yang free itu yang dilakukan oleh para konten yang sosial media. Ya, kalau saya di properti biasanya ada tuh yang konten kreator, kita berbayar, kita kasih dia udah punya follower banyak, suruh review sebuah produk kita, dan itu cukup lumayan juga bisa membantu dalam proses penjualan kita seperti itu. Oleh karena itu ini berkaitan sosial media marketing kita, segala apapun, termasuk juga di WhatsApp. Sekarang kan WhatsApp juga ada, bukan hanya biasa aja, ada WhatsApp bisnisnya juga di situ. Jadi bisa membantu ini kita juga seperti itu, membantu promosi produk kita atau perusahaan kita. Berikutnya adalah lanjut Mas. Ya. Ini juga email marketing nih. Pernah nggak padahal kita nggak kenal gitu. Itu saya biasanya sering orang melakukan funneling itu, misalnya dengan sebuah promo itu dilakukan dulu, padahal kita nggak kenalan gitu. Bisa nggak kenal, tiba-tiba dapat ada sebuah penawaran produk kepada email kita. Ini banyak juga nih salah satu sarana kita untuk mempromosikan kita nih, bisnis kita, produk kita melalui yang namanya email marketing seperti itu pada calon-calon buyer dengan tadi konten-konten yang menarik juga ya. Berikutnya adalah CEO nih. Ini yang sangat menarik nih kalau kita bicara dengan CEO. Ini kalau kita tadi di Google ya, kalau kita search lah biasa gitu. Coba kalau bisnis kita, kalau kita dengan tadi kita bicara tentang namanya kata kunci. Misalnya nama PT saya misalnya PT Sinergila Indonesia. Nah, misalnya saya rumah di Tangerang, ada nggak tatkala kita misalnya rumah di Tangerang itu ada salah satu produk kita di urutan pertama seperti itu. Nah, ini memang perlu kalau kita bicara CEO ini memang harus ada orang khusus ya untuk mengelola tim digital. Saya menyarankan adalah bagaimana kalau kita bisnis kita sudah tumbuh berkembang, kita harus ada orang khusus nih yang berkaitan dengan menangani digital marketing kita, terutama yang untuk mengoptimalkan penjualan, salah satunya di CEO ini. Jadi kalau kita misalnya kita klik keyword lah, misalnya jual rumah Tangerang gitu, itu kita lihat yang paling pertama, urutan pertama mana tuh. Nah, bagaimana kita bisa produk kita dengan kata kunci yang sudah tadi kita riset, kita udah tahu kata riset kan tadi di produk kita. Jadi misalnya kalau jual rumah Tangerang, itu produk kita misalnya nama saya Puri Joglo Townhouse, nah itu ada di urutan pertama seperti itu. Jadi orang kan konsumen kita kadang kan nggak tahu produk kita kan, kita nggak tahu produk kita taunya lebih mudah aja kan dengan kata kunci misalnya rumah Tangerang misalnya kayak gitu. Karena kan nggak tahu rumah Tangerang itu banyak tuh macam-macamnya nih. Nah, bagaimana bisa produk kita itu bisa di urutan pertama, minimal di halaman pertama lah seperti itu. Itu harus benar di riset tadi tuh, riset mendalam, lalu juga bagaimana pergerakan, karena bukan kita saja kan. Nah, bagaimana tim digital kita ini bisa menjaga tren itu tadi. Kita udah ada analisanya, kita tahu kata kuncinya, sebagai kata kunci itu bisa kita jadikan agar nanti produk kita tatkala orang mencari dengan keyword tertentu itu ada di urutan pertama. Itu yang terpenting ini kita. Berikutnya adalah ini CEO ya. Dan ini kalau ini perlu lumayan
perlu harus punya tim ahli lah gitu, orang IT, agar bagaimana produk kita ini yang tadi saya sebutkan adalah bisa di urutan pertama di dalam pencarian Google seperti itu. Yaitu sebenarnya konsumen itu nggak tahu produk kita apa, kita mau dijualkan apa. Yang penting jangan itu, kalau kita di handphone aja, kita mau beli sesuatu nyari apa lagi keyword tadi misalnya rumah jual atau kerudung gitu, ataupun baju apa model apa. Nah itu kan kita lihat search pertama itu pertama yang kita lihat, nggak mungkin di urutan berapa jauh dan seterusnya. Nah itu tugas kita adalah bagaimana produk kita bisa di urutan pertama. Nah ini juga algoritmanya sangat tumbuh berkembang, jangan bukan hanya di SEO saja ya. Terkadang di FB Ads sendiri, di FB aja, itu kalau kita algoritmanya, wah kalau kita nggak bisa ini juga banyak yang bermain, bukan hanya kita produk kita aja gitu. Nah ini kita bisa jaga konsistensinya bagaimana tadi bisa di website kita berkaitan dengan produk kita ada di urutan pertama. Ini SEO ini sangat penting bagi kita di dalam berupaya mengoptimalkan penjualan kita terutama di dunia digital seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya. Kalau SEM ini ada istilah di search engine marketing ya, pada pemasaran internet, visibility kita kepada website. Ini kalau kita biasanya, kalau kita melakukan tadi di konten sebuah iklan, itu biasanya kalau kita di FB atau misalnya di FB Ads lah gitu, itu kan kita hanya gambaran tentang misalnya kita menjual sebuah produk. Nah, bagaimana ini bisa kita linkskan gitu kepada dalam website kita nih. Jadi secara detail gitu kan, kalau kita misalnya sebuah perumahan, nama perumahannya apa, lalu gambar-gambar foto-fotonya, lokasinya, terus juga ada fasilitasnya, lalu juga berkaitan dengan yang lain. Orang tatkala melihat website itu mencerminkan tentang produk kita kan, sehingga walaupun dia belum tahu tentang misalnya lokasinya, dia belum tahu tentang mendalam gitu tentang, tapi dia sudah tadi kontennya menarik, lalu juga websitenya mencerminkan keseluruhan tentang informasi yang dibutuhkan. Nah itu biasanya nanti akan misalnya langsung ke WhatsApp atau kita ke website kita, kunjungan dan seterusnya seperti itu. Ini pada di marketing. Berikutnya adalah ya, cukup mungkin dari saya berkaitan dengan itu semua. Silakan jika ingin ada yang diskusikan berkaitan dengan strategi marketing. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sensi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusuf yang sudah menyampaikan materi ya, dari hulu ke hilir nih Pak, materinya dari awal kita menentukan strategi ya, goal, sampai akhirnya kita fokus pada bagaimana cara meningkatkan penjualan begitu dengan digital marketing. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya tentang bisnisnya terkait penjualan di digital, mungkin yang sudah nyemplung nih, barangkali bisa sharing, mungkin ada kendala yang bisa diceritakan dengan Pak Yusuf, silakan. Jika mau bertanya silakan langsung raise hand atau bisa mengisi di kolom chat. Gitu. Jika belum ada dari saya nih Pak, coba ya Pak, saya buka dulu nih. Kan kalau misalnya dengar dari cerita Pak Yusuf nih tadi, mungkin anggapan orang-orang nih sepertinya untuk akhirnya bisa membayar tim, nge-hire dari content creator, manager, tadi kan cost-nya lumayan tinggi ya Pak. Nah, ada yang mungkin Bapak Ibu semua di sini yang memang skala bisnisnya masih skala bisnis yang rumahan atau menengah begitu ya Pak. Kalau misalnya yang bisnis yang kecil-kecil untuk akhirnya mengeluarkan cost yang tinggi kan lumayan ya Pak. Nah, kalau misalnya kita coba di strategi yang memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan begitu. Baik, terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Untuk para kita UMKM, sebenarnya sebelum kita melakukan promosi, itu ada istilah personal branding. Personal branding itu apa sih? Ya, bahasanya orang tuh tahu siapa kita gitu. Nah, cara efektif untuk melakukan personal branding adalah memanfaatkan sosial media yang sangat murah. Apa itu? Salah satunya adalah yang gratis ya. Kita banyak yang senangnya yang gratis-gratis aja. Misal apa? Di FB lah. Atau misalnya juga di
Instagram yang sekarang ini kayak gitu. TikTok juga kan bisa di ini. Itu kan masih yang belum berbayar, masih yang gratis. Nah, jadi personal branding ini orang tahu siapa sih kita nih. Jangan sampai kita ingin sebuah misalnya kita bicara tentang siapa sih sebenarnya Yusuf ini gitu. Orang jangan sampai orang nggak tahu siapa, misal Yusuf itu siapa, karena dia sering misal temannya gitu di setiap FB-nya dia memperkenalkan tentang misal proyek-proyeknya, sedang ada beliau bisnis ada sebuah misalnya di properti misalnya gitu. Oh, misalnya dia di kuliner gitu kan. Karena dia di dalam FB-nya itu selalu ya tentang foto ininya, kadang suka review, kadang suka gambarnya aja gitu. Jadi manfaatkan sosial media ini untuk marketing ya, mudah ya tadi jangan manfaatkan FB misalnya gitu, terutama para pelaku UMKM yang baru misalnya kayak gitu, curhat atau apa dan seterusnya, tapi ya manfaatkan lah untuk para yang gratis dulu lah gitu. Saya tadi FB, bangun personal branding, atau misalnya kita produk-produk kita diinikan. Sekarang itu zamannya sekarang beralih lebih besar misalnya di Instagram. Instagram juga kan lebih detail kepada foto-foto misalnya kita mau jual pakaian, atau misalnya kita kuliner, ataupun yang lainnya seperti itu. Bangun personal branding kita tentang produk apa yang kita jual. Itu simpelnya sih lebih murah sebelum kita kepada tahapan berikutnya berkaitan dengan digital marketing. Karena tadi tampaknya kalau kita udah bicara CEO, kita udah bicara tentang konten kreator, ya ini memang idealnya kita dalam melakukan strategi pemasaran agar sesuai dengan target yang sudah kita. Dan itu juga bukan hal yang lebih efektif itu ya sekarang itu nggak ada yang zamannya gratis ya. Dulu saya di properti awal membangun sebuah properti itu ada OLX. Dulu bukan OLX ya, namanya Toko Bagus kalau nggak salah. Itu kita melakukan iklan itu free, gratis. Dan itu banyak sekali ya leads yang bisa hadir. Nah sekarang itu pinter platform-platform yang melakukan apa, nggak ada yang misalnya, ya ada sih gratis berapa itu. Cuman untuk meningkatkan, ya mau nggak mau dengan berbayar. Cuman untuk kita, untuk para pemula lah misalnya, manfaatkan sosial media yang free ini. Salah satunya adalah yang tadi disebutkan, bisa di, lalu juga di Instagram, atau juga sekarang TikTok misalnya kayak gitu, dengan bagaimana kita menawarkan tentang produk-produk kita seperti itu. Itu yang simpelnya. Ya, betul, benar banget Pak. Saya jadi sedikit cerita nih Pak. Jadi saya tuh bergabung di banyak grup gitu ya Pak. Ada satu orang ibu yang setiap promosiin bisnisnya tuh caranya berbeda Pak. Jadi dia cerita tentang itu ibunya itu bisnisnya di umroh. Nah, jadi dia cerita tentang umroh keluarga, tentang misalnya masa muda tuh ya umroh tuh bukan cuma untuk orang tua gitu. Nah, jadi kalau misalnya umroh, misalnya ada yang orang nanya ada kenalan yang mau umroh punya ini channel umroh nggak? Kita langsung kepikiran, oh ibu itu tuh. Jadi memang personal brandingnya ada banget tuh Pak. Jadinya nyambung. Ya, ada storytelling juga bisa itu ya. Ya betul. Jadi promosi itu nggak banyak sih sekarang di zaman sekarang itu, nggak hanya di medsos ini aja, dengan storytelling tadi, dengan cerita orang kan agar nyaman ya. Walaupun nggak arah kepada tujuan produknya, tapi dia dengan cerita. Tadi ending-endingnya adalah dia jual produk. Ya. Seperti itu. Ya bangun personal branding lah untuk kita yang awal seperti itu, agar tahu. Dan itu ya harus terus-menerus ya. Jadi orang mau ngomongnya apapun ya udah, sehingga kalau saya udah tadi bicara umroh, Bu Sensi aja, oh ingatnya beliau nih. Sehingga di benak-benak kalau udah bicara umroh, beliau dia langsung ke datang ke sana seperti itu. Ya, siap. Baik, bagus banget Mbak. Lanjut nih, ada yang tanya di chat dari Pak Kodar. Izin saya Kodar mau bertanya bagaimana menerapkan strategi marketing mix pada era digital marketing. Bagaimana cara membaca segmentasi market pada era digital? Sekarang ini Pak. Ya, yang tadi saya sebutkan berkaitan, kalau kita berbicara tentang strategi marketing ya, marketing mix ini salah satu tesis saya nih berkaitan dengan, saya memikirkan tentang analisa pemasaran di sebuah proyek itu saya. Nah kalau kita berbicara tentang marketing mix, ini kan berkaitan dengan tentang analisa ya, analis. Kalau kita kenal itu ada analisa SWOT juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang marketing mix ini di dalam ilmu marketing, memang kalau tadi saya sebutkan, sebagus apapun mohon maaf, strategi kita dalam menjual sebuah
produk atau kita menginformasikan dengan bisnis kita, kalau seandainya produk kita, mohon maaf, kurang berkualitas, ini konsumen sini. Ini saya mengalami juga. Saya mengenalkan analis tentang sebuah produk. Saya ada sebuah project gitu kan. Saya project kurang salah satu project saya itu ada 2 sampai desain gitu. Jadi kurang lebih ada sebanyak 10 unit. Waktu itu saya bangun kurang lebih misalnya 12 unit. Karena mengikuti inian zaman yang produk yang tadinya modelnya kita minimalis gitu, townhouse yang minimalis dengan konsep misalnya industrial. Nah, kan banyak yang jadi misalnya Skandinavian gitu. Sehingga satu blok ini saya ganti produk kita ya. Produk kita ini dengan misalnya mengikuti tren yang ada seperti itu. Jadi selain juga tadi produknya memang harus baik juga, berkualitas, lalu juga packaging, misal kemasan, kalau misal kita tadi misalnya di produknya misalnya UMKM, misalnya tadi kita misalnya di makanan, nah bagaimana kalau makanan ini misalnya kayak gitu, kan enak gitu, produknya enak gitu kan. Lalu apa? Higienis, kalau kita bicara misalnya produk gitu kan. Nah ini kalau dikaitkan dengan nanti digital, bagaimana bisa tercerminkan gitu dengan bahasa marketingnya. Oh, bagaimana bisa tercermin bahwa kita produk kita, misalnya kita makanannya, contohnya ya misalnya soto gitu, atau misalnya ya soto lah, misalnya soto Betawi misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana soto tadi produk kita baik dari konten ke gambar. Kalau dari bicara produk kan kalau kita lakukan pemasaran kan berarti ada foto produk nih. Bagaimana bisa foto produk ini bisa tergambarkan gitu, menarik gambarnya gitu kan. Nggak, terus juga ada informasi tadi tuh, oh ya kemasakannya, misal packagingnya gitu, atau misalnya juga dengan bahan-bahan yang diinikan dan seterusnya. Ini bisa tercerminkan gitu, terutama nanti tatkala dengan bahasa marketing gitu. Nah kalau kita bicara tentang price juga, kan kita ada kompetitor juga nih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang price bukan masalah kompetitor, berkaitan dengan kualitas tadi. Sebenarnya berapapun kita, kalau kita misalnya produk kita bagus, berkualitas, orang itu tidak bicara tentang harga sebenarnya. Kalau kita dalam strategi, kalau kita bermain di red ocean, ya red ocean itu, wah kita fokusnya pada harga aja, wah, kepada harga, tapi tidak meningkatkan value produk kita, ini kan berat gitu. Kalau kita bergelut kepada perang harga, saya dalam menginikan sebuah produk misalnya kayak gitu, kalau waduh harga di sana tinggi gitu, tapi ada value apa yang bisa kita berikan, apa yang kita tawarkan dalam produk ini yang kita gitu. Nah, orang biasa sekarang itu ada value nilai plusnya misalnya gitu. Itu pun misal kalau kita di lokasi gitu. Sekarang kalau masalah lokasi banyak, kalau bisa kita ada properti misalnya gitu, lokasi sangat jauh sekali gitu kan. Tapi karena dia dia ada fasilitasnya, produknya juga bagus. Sekarang banyak pengembang-pengembang besar misalnya dia membangun sebuah proyek, udah semuanya ada di situ gitu. Mallnya ada, mau apapun udah ada misalnya gitu. Dia bikin sebuah kawasan komersil sehingga itulah yang ditawarkan value-nya. Misalnya pengembang besar itu udah sekian hektar dengan membangun value yang ada semuanya seperti itu. Nah, termasuk juga nanti berkaitan promosi. Jadi apapun produk kita, ya, lalu juga harga yang sudah kita tawarkan berkaitan tempat, nah itu harus tercerminkan juga kepada nanti dengan strategi market kita yang mau kita lakukan melalui media apa seperti itu. Karena itu tadi saya bilang kalau saya di offline aja ternyata itu punya pengaruh juga gitu dengan misal saya macam rontek lah gitu. Itu tatkala saya analisis per bulan, oh ada orang yang sekitar wilayah radius misalnya sekitar 5 km dari produk kita yang nggak semuanya juga misal melalui media sosial gitu karena ini banyak juga untuk membangun sebuah brand kita, produk kita seperti itu. Jadi seperti itu kalau kita bicara tentang marketing kita adalah sebuah gabungan sebuah ini dalam sebuah produk kita, bukan hanya produknya saja, tapi juga kembali juga pada promosi yang kita inginkan. Seperti itu, Bu Sensi. Dari saya silakan mau yang menambahkan. Oke, siap. Begitu ya tadi Pak Kodar, memang riset itu satu yang utama gitu juga ya Pak, untuk akhirnya bisa kita tentukan platform yang akan kita gunakan dalam nanti di memasarkan produk dan sebagainya. Selanjutnya ini ada, Afwan izin sholat maghrib.
Silakan Iya. selamat sholat maghrib untuk wilayah timur dan tengah ya. Selanjutnya, ada yang langsung ingin bertanya dengan Raisen? Silakan. Oke, saya Mbak Sensi ya. Silakan Woi, Pak. Pade. Oke, Ya, Pade. Afan, semangat pagi semuanya, meskipun sudah sore ya. Selamat pagi, Pade. Semangat pagi semuanya. Saya ini sedang di Tasik, Masya Malaya. Allah. Tadi malam sampai tadi siang di Ciamis. Saya ingin bertanya kepada Coach Yusuf ini tentang marketing mix, tentang strategi, kemudian riset. Dari yang diterangkan tadi kan bagi orang yang sudah punya ilmu internet marketing, Ya. pertanyaannya sederhana. Bagi orang yang gaptek seperti saya, orang tua ini, ya, apa yang harus dilakukan? Meskipun saya boleh bercerita sedikit. Ya, Pade. Di 2010 pas erupsi Merapi, Ya. dan ketika itu Android belum masif seperti beberapa tahun terakhir ini. Saya diuntungkan jualan kambing, tapi ketika itu karena punya BlackBerry, dengan kita posting di PP, itu semua number kontak itu langsung melihat apa yang kita tawarkan gitu. Tapi sekarang ini meskipun ada status, ada cerita di Facebook dan sebagainya, tapi itu nggak nendang, nggak seperti BlackBerry yang dulu gitu ya. Saya punya pengalaman di 2010 itu saya ternyata bisa jualan kambing di atas 200 ekor itu, meskipun saya nggak punya peternakan kambing gitu. Nah, karena saya diuntungkan satu, saya dikenal sebelumnya sebagai jurkam, jadi juru kambing tiap Idul Adha. Yang kedua, saya diuntungkan dengan adanya musibah Gunung Merapi. Nah, kebetulan lingkungan saya menjadi posko, sehingga dengan posting itu banyak yang respon, di samping beberapa teman juga berkampanye, oh kalau korban ke Merapi lewat Pak Umam. Nah, sekarang ini sekali lagi karena saya tidak punya ilmu yang cukup, tidak tahu internet marketing. Nah, maka apa yang harus saya lakukan, Coach Yusuf? Ya, strateginya seperti apa gitu? Atur nuhun. Baik, Pak. Oh, iya. Baik, Pak De. Masya Allah. Ini salim dulu nih sama Pak De nih. Ini kalau lihat ini, Pak De, profil saya kalau nggak pakai online ini lagi di Jogja nih, Pak De, pas kita acara. Iya, ingat kita di Gunung Merapi ya, 2 bulan yang lalu. Baik, Pak De, memang untuk kalangan kita baru, bukannya baru ya, yang sudah kalau kita mengikuti digital marketing dengan berbagai cara, wah, kadang saya sendiri butuh effort yang sangat besar gitu. Karena memang kalau bicara tentang digital marketing, kadang algoritmanya ini wah sering berubah dan sering berpengaruh juga seperti itu. Ya Rasulullah mengajarkan Pak De, salah satu mempermudah kita untuk marketing itu ya silaturahim. Katanya Pak De itu siapa sih nggak kenal Pak De misalnya kayak gitu. Orang ini salah satu inian kita ya di silaturahim kita kena ya di lingkungan sekitar siapa itu tadi tahu tentang apa kita, produk inian kita, seperti itu. Ya sebenarnya sih kalau sudah tadi pada brand image ini kan berkaitan dengan waktu juga yang menentukan. Kalau misal kita udah lama bisnis kita, orang sudah mengenal kita, siapa kita gitu kan. Terus juga dia jual, udah kalau bicara tentang siapa kita, oh udah tahu nih. Mungkin juga bisnisnya, mungkin juga secara keluarganya. Di dalam marketing itu saya ini kan tuh yang tidak kalah penting adalah marketing dari istilah dari mulut ke mulut. Kalau dia punya sebuah produk dan dia bagus gitu kan, ini bisa dia mereferensikan produk kita, biasa gitu. Ada after sale misalnya kita di ini kan.
Cuman memang simpelnya sekarang itu sekarang ada WA Story ya. Biasa tuh kan ada tuh WA Story itu. Simpel-simpel yang untuk bisa kita lakukan kontak kita. Biasa kita suka kepoan, orang Indonesia itu suka kepo gitu. Kadang ada apa sih nih? Oh, dia bikin status apa gitu kan. Karena kalau bisa kita ini suka dibaca nggak tahu produk tentang kita misalnya seperti itu. Sebenarnya banyak cara kita dalam melakukan marketing ya, selain tadi melakukan yang digital tadi, ya secara offline juga bisa kita lakukan seperti itu. Nah, tergantung produk kita seperti apa dan bagaimana yang akan kita lakukan. Kalau Pak D dari yang kemarin itu kan, oh, siapa sih nggak kenal Pak D? Dan kalau Merapi itu hampir 200 gitu kan. Ini bisa dimanfaatkan, ternyata musibah itu selain juga tanda kutip bencana, ternyata sama orang tertentu juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang gitu. Tergantung pada posisi mananya kita bisa ambil seperti itu. Pak D kan, oh ada yang pas momennya Idul Adha gitu kan, orang bantuan apapun udah mau kurbannya di daerah ini ngapain jauh-jauh misalnya dari yang lain beli di Jogja saja, di sana ada pengusaha kambing pade, makanya tembus bisa sampai dengan 200 ekor, dahsyat itu seperti itu. Nah, jadi memang keberadaan kita seperti apa dan bagaimana juga bisa menentukan tentang kita melakukan sebuah marketing atau penjualan dalam produk kita seperti itu. Gitu Pak D, kayak Pak Latif nih di Jayapri nih, Masya Allah. Beliau juga seperti itu kan, kalau udah tahu, kita kader aja misalnya. Pak Latif nih sebut kader di Jakarta Selatan beliau. Jadi kalau udah bicara tentang Pak Latif misalnya gitu, ya udah kalau menyetak apa-apa gitu, itu udah ke Pak Latif aja, karena orang sudah tahu gitu marketing ininya. Misalnya kalau dari segmen ini sudah terinang, kayak kemarin saya dapat informasi, ada Milad gitu kan, Milad PKS 21, ya alhamdulillah dapat orderan kita dari DPP karena udah tahu siapa inian kita gitu dan tahu produknya siapa. Nah, itu bisa kita optimalkan. Jadi silaturahim juga sangat penting, juga salah satu marketing. Dan tidak kalah penting juga marketing langit ya, jangan sampai dilupakan gitu. Marketing langit itu sangat penting bagi kita, terutama marketing langit. Segit Pak De ya. Itu Pak De, semoga bisa ini kan nih. Ya gitu Pak De berarti ya. Memang Pak De nih personal brandingnya udah hadir. Tinggal Ya, itu dia. Pak De nge-post story aja udah ketahuan. Wah, juru Iya. kambing nih ya Pak De nih ya. Manfaatkan story WA-nya Pak De. Ya, Nanti kita selanjutnya kerja lagi insya Allah. tanya di kolom chat. Terima kasih atas materinya. Pertanyaannya, idealnya untuk budget marketing atau digital marketing sebaiknya kita alokasikan berapa persen dari hasil atau untung yang kita dapat, Pak? Iya, karena ini pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang presentasi, kalau saya ya, ini kan setiap bisnis pasti akan berbeda-beda, seperti itu, akan berbeda-beda jenis bisnis ataupun produknya seperti itu. Kalau saya sendiri, kalau berkaitan dengan digital marketing itu, biasa saya berproject, itu saya inikan untuk biaya marketing, misalnya, saya biasa kurang lebih saya budget itu 5% ya. 5% misalnya dari budget yang kita diinikan seperti itu. Ya cuman jangan sampai itu tadi, sebenarnya bukan masalah yang saya sebutkan, bagaimana dari zaman ini kita bisa efektif, efisien dan tepat gitu. Jangan sampai banyak yang terjadi, sudah cost kita keluar banyak, ada istilah tadi saya katakan boncos gitu. Maka riset yang ini sangat terpenting kita, sehingga tatkala kita melakukan budgeting, kan kembali kepada kita ini, ada dalam di dunia pemasaran, misalnya kita sebuah produk, kan kita ada target tujuannya. Berapa sih goal yang mau kita ini kan? Maka itu sangat penting. Oh, kita punya omset dalam bulan ini, tadi disebutkan, misalnya saya 2M. Ini target saya 2M nih, target 2M ini. Untuk menghasilkan 2M, nah kan kita udah mulai perencanaan itu tadi kan, kayaknya bisa ada operasional, kantor, dan seterusnya. Salah satu budgeting kita adalah yaitu tadi, marketing. Marketing itu kan digitalnya adalah salah satu item budget dari segi marketingnya kan, Mas, ada juga banyak item-item yang lainnya. Seperti itu yang diinikan. Selain tadi yang online. Kalau saya sih ya, ini beda-beda tergantung produk dan juga bisnisnya. Kalau saya di properti itu kurang lebih sekitar 5% untuk biaya dari marketing itu sendiri. Idealnya seperti itu. Nggak ada yang saklek, oh ini sekian persen, tidak persen. Yang jelas adalah kita sudah tentukan
goalnya, target kita dalam menentukan omset berapa, lalu kita rincikan dari budgeting, kita sisihkan berapa untuk mencapai ke sana. Seperti itu yang sih terpenting di goalnya sama riset itu sendiri. Betul. Ya, begitu ya pertanyaan dari jasa pembuat website. Wah, ini malah yang pakarnya ini nih, yang pegang digital marketing. Selanjutnya pertanyaan lagi Pak Yusuf, boleh dari saya bertanya Pak Yusuf? Boleh, silakan Pak, silakan. Melengkapi juga silakan ya. Saya dengan ketua kita sharing aja, mungkin ada jawaban saya yang perlu ditambahkan atau ini silakan dengan senang hati bisa disempurnakan. Silakan Pak. Halo Pak Yusuf, saya Hadi Sucipto, Pak Umam. Assalamualaikum Pak Umam, senior kita. Tentang riset Pak Yusuf. Ya. Saya pengusaha properti juga, jadi kalau riset properti saya tahu ya, saya tahu harus gimana gitu. Jadi lokasi sekitar mungkin 1 kilo, 2 kilo gitu, dan kita riset. Saya lagi ke perusahaan baru nih, jadi ada cold storage gitu. Jadi gimana? Apakah riset itu kan karena kompetitor itu biasanya pabriknya jauh-jauh ya, dan pasar kita nggak kayak properti. Kalau properti kan jelas nih, jadi 1 kilo 2 kilo harus kita riset gitu kan, misalkan. Kalau cold storage ini kan pasarnya nasional, gimana cara kita riset ya Pak Yusuf? Maksudnya yang tip-tip yang mudah untuk riset sederhana tapi hasilnya oke gitu. Tadi apa Pak produknya Pak? Cold storage itu refrigerator ya, pendingin. Ya. Jadi saya kemarin juga minta tolong Pak Umam tolong dipasarin juga. Karena beliau senior, jadi pokoknya apapun ke Pak Umam deh saya minta tolongnya. Nah, gitu yang pertama gitu. Yang kedua, jadi digital marketing itu saya kan beberapa kali mencoba ya. Jadi yang pertama pakai Google Ads itu, ya kan. Tapi banyak yang klik ya, banyak yang klik banget. Tapi nggak ada yang yang masuk gitulah kira-kira begitu. Apalagi yang kira-kira jurus digital marketing yang harus kita lakukan, Pak Yusuf? Itu, terima kasih. Itu aja dua. Pakai apa Pak? Itunya Pak, digital pakai apa Pak? Platformnya apa Pak? Google Ads ya. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Nanti saya akan konsultasi karena kemarin saya ketemu Pak Yusuf, saya lupa konsultasi. Di mana Pak? Kita deket. Jadi saya kan Re Banten kemarin kayak ketemu sama Ustadz Farid sama Mas Ardi di iya, betul Pak. Ya. Betul. Boleh Pak, silaturahim Pak. Kantor saya di CBD Ciledug Pak. Ya, karena saya agak terkenal di lingkungan itu, makanya agak pura-pura nggak kenal. Mohon maaf. Canda. Ya gitu, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, baik. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Maka tadi penting ya. Memang kalau berkaitan dengan riset tadi kan ada salah satunya risetnya mendalam banget gitu. Jadi sebelum kita tadi mau pakai platform Google, pakai Google Ads atau nanti mau FB Ads atau nanti misalnya Instagram gitu. Nah, memang kalau kita berbicara tentang riset Pak, itu kan tadi salah satu platformnya kita pakai Google Trend, lalu juga biasanya kalau kita misalnya pendingin, di mana sih yang banyak orang mencari misal refrigerator ini gitu kan, seperti itu kan. Nah, kalau kita sudah tahu tadi, kan kita secara nasional kan kita nggak tahu seperti apa kan. Ini ada sebuah riset Pak waktu itu, ternyata dia di digital marketing kerudung. Dia bilang kan, ternyata pas waktu dia melakukan, ternyata yang banyak mencari kerudung itu bukan daerah misalnya Jakarta, ternyata di luar daerah misalnya di Papua, di Irian dan seterusnya, sehingga segmennya dia difokuskan di sana waktu misalnya dengan AdS misalnya seperti itu. Jadi yang terpenting kalau menurut saya ini adalah tadi ada kata kuncinya riset itu mendalam banget gitu. Jadi memang kita mengenal dulu tentang produk kitanya nih. Nah, produk kita apa sih? Kalau kita bahasa sudah mengenal tentang produk kita dan kebermanfaatan ini
orang pasti akan membutuhkan produk kita nih. Tapi orang yang mana, seperti apa, dan di mana, iya kan? Nah, salah satunya adalah tadi tuh sudah dilakukan belum Pak? Misalnya tadi di Google Trends-nya, terus juga orang yang nyari itu banyak kan di mana sih? Kalau gitu misalnya coba Pak di Google Trends itu kalau misalnya kita kata kuncinya kan store kayak gitu kan atau pendingin gitu kan. Nah itu akan lihat tuh, akan lihat posisinya banyak orang yang mencari gitu kan. Nah kalau kita sudah tahu banyak yang mencari misalnya di daerah Kalimantan, ya berarti tatkala kita melakukan tadi di platform misalnya, kan platform tadi baru satu Pak ya, sudah dilakukan belum misalnya yang di FB Ads-nya atau misalnya di Instagram-nya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kalau sekarang ini kan sekarang tergantung segmennya lah. Kalau misalnya kita gunakan di FB Ads misalnya kayak gitu kan ada area nih, segmennya mau kita kerja misalnya di daerah mana gitu. Misalnya di Kalimantan kita udah tahu nih, oh ternyata produk kita banyak yang peminat itu daerah di pulau luar Jawa. Ya udah kita fokuskan tuh area sebagai target kita misalnya seperti itu dengan usianya berapa dan seterusnya. Itu yang kita dilihat sih Pak jasa gitu berkaitan dengan apa ini kita gitu Pak. Ada pertanyaan kedua yang berita apa deh yang kedua satu itu ya cukup. Itu aja kayaknya Pak tadi. Gitu ya seperti itu Pak. Jadi kuncinya di tadi tuh kita riset yang mendalam melalui dengan platform tadi di search-nya juga. Cuma di Google Search juga kan bisa kelihatan tuh orang pencarian yang banyak menggunakan produk kita, misal kerudung gitu. Atau bisa properti yang pencarian itu paling banyak di mana sih misalnya gitu. Lokasinya di mana itu kita kejar terus Pak. Memang ya tidak semudah apa yang saya berapa kali juga Pak. Kadang juga melakukan boncos juga kita berapa kali. Ini kenapa nggak ada sudah kita spend gitu dengan biaya sekian juta gitu, tapi nggak ada hasilnya. Nah karena itu tadi perlunya evaluasi. Oh ternyata dari judulnya, oh ternyata dalam kita mengkampanye ini dalam materi iklannya kurang menarik gitu kan. Tadi kan salah satunya bagaimana konten ini juga sangat diperlukan gitu. Dan sekarang banyak sekali jasa. Walaupun tadi saya nggak expert kan daripada misalnya saya harus bayar orang konten itu lumayan mahal gitu misalnya gitu. Ya udah sekarang banyak kan biasa kita ke tim apa orang gitu kita bayar tentang produk kita dengan semenarik bayar misalnya sekian rupiah ya itu bisa jadikan konten kita untuk iklan misalnya seperti itu. Jadi nggak harus kita saya belum bisa menggaji konten kreator gitu atau kita belum bisa ada sales dan seterusnya ya sekarang ada kita udah tahu produknya tinggal kita buat seperti itu. Boleh Pak nanti kita bisa silaturahim Pak Insya Allah di Banten. Oke. Kita diskusi Ya. Farid. Ya, paling terakhir ya Pak, ini pertanyaannya berapa lumrahnya atau umumnya nilai konversi paneling atas promosi yang kita buat menuju closing, khusus properti Pak? Yang tadi ya, 5% tadi ya bukan ya Pak? Iya, kalau saya gini, ada istilah kita tuh di dalam properti marketing itu ada 100, jadi minimal dalam 100 leads ya kan kadang banyak yang ngecat kan gitu ya itu targetkan adalah 10%-nya maaf 20% minimal leads yang chat yang atau itu harus terkonversi untuk datang survei ke lokasi. Jadi dari 100% dari 100 lead yang masuk itu bagaimana nanti CS kita nih, kemampuan CS kita, customer service kita untuk menghandling dia, memberikan keyakinan kepada leads kita untuk datang ke project Pak. Seperti itu. Nah nanti dari project dari 200 lead yang saat itu kita targetkan berapa misalnya 10% lagi kan, berarti kan minimal atau minimal 10% gitu dari kita ini kan. Jadi dari 100, 20, 10 ya minimal dari 20 yang masa yang 20 yang datang ke project kita satu pun nggak ada yang closing. Nah, berarti kalau seandainya ini, saya bisa menganalisa nih. Makanya saya bilang ada tim konten kreator. Dia bagaimana memproduksi tentang, ini kalau saya di marketing di sebuah perusahaan saya, ini dibagi ada tadi, ada konten kreator. Dia bagaimana membuat konten-konten yang menarik, video menarik, dan sebagainya. Ini tanggung jawabnya dia gini. Lalu ada digital marketing. Dia tugas dia membuat, ini yang mempublish nih. Yang publish tadi dia di marketplace, mungkin di Instagram, dia juga di app. Ini tugasnya satu nih, konten digital marketing satu orang. Lalu dari digital marketing ini ada yang namanya CS, gitu. Nah CS ini dari yang dia sudah iklan di sini dihandle nih sama CS kita. Nah kemampuan CS ini dari yang tadi misalnya ada kurang lebih 200 lead. Kemarin saya evaluasi
ada 200 leads yang misalnya bertanya-tanya gitu kan. Nah ternyata yang survei nggak sampai dengan 10%, berarti kemampuan CS kita yang masih perlu kita tingkatkan. Jadi kita bisa menganalisa. Nah dari CS ini, nah biasa ada orang lapangan, itu marketing in-house, sales. Jadi kalau misalnya 4 ini saya biasa kita lakukan, jadi kita bisa analisa sebenarnya yang mana nih yang kurang ini. Oh ternyata kalau dari iklannya kurang bagus secara kontennya, sehingga yang melihat leads itu kurang hadir bisa gitu. Oh ini kontennya sudah bagus, tapi nggak dipublis sesuai dengan tadi yang ditargetkan. Nah berarti tim digital marketing kita, karena kan kalau saya marketingnya beda, ini satu orang kalau digital. Kalau di marketing saya itu ada 4 minimal. Ada yang namanya content creator, ada digital marketing yang mempublis, ada CS yang dia meng-hire, jadi yang semua masuk chat-chat itu yang CS nih. Kemampuan CS ini bagaimana dia bisa datangkan calon buyer kita kepada project kita. Nah nanti kalau udah project 20, masa iya seorang sales ini nggak bisa menggorok bahasa dan semuanya ada di sini. Ya setidaknya kita taruh misalnya 10%, 20%, dan 20 orang yang hadir ke project kita, masa 2 orang nggak bisa closing? Kalau dia kemampuan ini enggak, ini berarti wah kemampuan sales ini perlu kita pertanyakan gitu. Jadi komposisi biasa seperti itu saya. Di dalam sebuah proyek saya seperti itu. Jadi memang di marketing kita ada 4 minimal divisi yang dia bisa ini kan. Jadi kita bisa evaluasi nih. Kalau misalnya kurang bagus kontennya, diperbaiki di kontennya. Kalau misalnya dia udah kontennya bagus, digital kurang maksimal ya. Digitalnya harus kita ganti, misalnya kita harus kita perbaiki. Ini udah bagus CS-nya, kemampuan untuk mendatangkan leads kita ke project kita. Udah lead bagus. Nah ternyata nggak ada yang closing nih, 20 kan terlalu masalah gitu. Seperti itu Pak, berkaitan dengan di properti yang selama ini saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Terakhir nih Pak, tanggung ya. Satu lagi, platform marketplace jual beli properti yang paling tinggi konversinya apa ya Pak? Perbandingan rumah.com, Rumah 123, Lamudi atau OLX? Ya, kalau saya semuanya dilakukan, cuman untuk yang ini saya lebih dominan itu di rumah.com sama dengan di rumah 123. Yang saya lakukan itu memang saya spend benar itu. Jadi saya ada berapa akun ya, terutama di rumah. Ada jualan juga jual. Sekarang kan bukan jual tuh di apa? Lamudi itu kan dia sekarang dibeli sama Alex dibeli itu. Jadi bisa kalau kita satu iklan. Cuman beberapa kali ini di Lamudi ini saya masih belum nendang ya. Saya lebih kepada kalau di marketplace itu 2 pilihan sih. Di rumah.com dan di rumah 123. Ini yang lebih itu secara khusus saya kadang kan dia biasa beli ini kan misalnya 1,5 gitu. Nah sebulan itu bagaimana harus kita ini kan dioptimalkan. Itu satu akun ya, untuk satu akun. Biasanya kan untuk 1,5 ini untuk 1 tahun, tapi saya bilang udah habiskan, pokoknya harus habis, tapi juga bisa mendatangkan listrik cukup. Seperti itu. Itu baik. Oke. Dari Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mohon maaf Bapak Ibu semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Ya gimana? Sebelum ditutup, mohon izin. Ya. Kami dari IPP DKI Jakarta itu besok jam 8 pagi sampai dengan jam 12 kita ada kolaborasi Genpro dalam ini sebagai proyek Genpro DKI Jakarta dengan Bank BSI. Kita melaksanakannya di pusat. Dan dari BSI ada hybrid ya. Hybrid maksudnya nanti berharap dari BSI yang ada di Jakarta ini nanti program ini bisa di copy paste kepada chapter-chapter yang lainnya, dan saya berharap nanti Dr. Burhan juga akan memberikan sambutan. Jadi nanti saya kirim kepada Mbak Sensi undangan untuk acara IPP kolaborasi IPP DKI Jakarta berkaitan materi sertifikat halal dan perizinan produk-produk halal seperti itu. Dan insya Allah nanti saya kirim ya, mudah-mudahan nanti bisa ikut di besok kita ada offline-nya di Wisma Mandiri di kantor pusat BSI di lantai 11. Kalau ada yang mau ikut serta yang ada di sekitar di Jakarta bisa hadir, dan mudah-mudahan nanti yang
yang online-nya juga akan kita share. Ini langsung dari BSI sendiri providernya, jadi insya Allah bisa kapasitas bisa besar. Dan mudah-mudahan nanti bisa di copy paste kebermanfaat ini kepada rencana dari orang pusatnya, nanti kita bisa kerjasama kepada di area se-Indonesia ya. Insya Allah lagi sedang kita bicarakan dengan yang lainnya. Seperti itu. Mohon maaf tambahannya, makasih. Ya, Dan saya atas nama pribadi mohon maaf masih banyak kurangnya ini seri. Saya kira ini nggak jadi gitu kan, mendadak saya bikinnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih yang diberikan kesempatannya. Oke, siap. Nanti akan saya share ya Pak. Silakan di-share ke saya untuk saya sebar ke masyarakat member umum ya dari Genpro. Ya, sebelum kita akhiri, mohon maaf dari kami jika ada yang salah, hilaf dalam webinar kali ini. Kita tutup webinar pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Sensi. Ya, sami-sami Pak. Izin semuanya. Bertemu berpadu tumbuh bersama menuju ridho Allah semata. Global entrepreneur profesional, bangkitkan semangat wirausaha, berdaya menuju kejayaan, kembalikan peradaban mulia, berjiwa tangguh bersungguh-sungguh, berbagi rasa menyemai cinta, tetap semangat terus berkarya, tegar berjuang, Allah bersama kita. Maju majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa, bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Maju majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa, bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Indonesia gemilang adil sejahtera. Skip dramanya.